Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa yang terhormat, kami sebagai peneliti ingin mengungkapkan tentang perkembangan pesantren Darul Mutakin ditinjau dari strategi kepemimpinan Kiai. Maka bentuk ini bentuk makalah yang diberikan oleh dosen pengampu Dr. Haji Didin Wahidin, kemudian Ibu Dr. Haji Oke Rosmala Dewi dalam mata kuliah organisasi kepemimpinan dan manajer personalia. Oleh karena itu ingin kami mengungkapkan tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan strategi kepemimpinan pesantren Darul Mutakin. Pesantren Darul Mutakin ini berdiri tahun 1988, didirikan oleh Kiai Haji Madroja Soekarta dan keluarga. Pesantren Darul Mutakin adalah sebuah pesantren yang terletak di Jalan Raya Parung Bogor, kilometer 41, Desa Jabon Mekar, Parung Bogor. Dengan lokasi yang sangat strategis, kurang lebih 1,5 jam dari Bandara Soekarno-Hatta dan 25 menit dari pintu tol Sentul Selatan. Darul Mutakin didesain menjadi sebuah lembaga pendidikan yang ramah untuk belajar bagi santri-santrinya. Dengan komposisi 35% untuk bangunan dan 65% untuk lahan terbuka hijau, menjadi sebuah komitmen pesantren Darul Mutakin untuk menjadikan lembaga ini sebagai lembaga lingkungan yang nyaman, rumah yang asri, dan tempat belajar yang membahagiakan bagi santri-santrinya. Dengan pola pendidikan yang terpisah antara putra dan putri, kapasitas asrama 15 orang per kamar, didukung 1 orang pengurus dan 2 orang guru pembimbing di setiap asrama, ditunjukkan agar kenyamanan dan keamanan santri dalam belajar dan berkehidupan di pesantren menjadi lebih terjamin. Untuk sarana belajar pesantren, Darul Mutakin mengalokasikan 1 kelas hanya untuk kapasitas 25 sampai 30 santri dengan 1 wali kelas yang berdomisili di asrama dan di sekitar pesantren. Hal ini tentunya untuk memudahkan pengelolaan santri dalam belajar di pesantren Darul Mutakin. Selain itu, pesantren Darul Mutakin juga menjadikan pilihan-pilihan yang cukup banyak untuk ruang berkarya dan belajar santri selama di kelas seperti asrama, masjid, lapangan bola, lapangan futsal, lapangan basket, gedung pertemuan, perpustakaan, konveksi, laundry,
laboratorium komputer, klinik, Darul Mutakin Mart, kantin asrama, PMT yaitu tempat santri menabung, kolam renang khusus putra, dan gedung olahraga. Penelitian ini dilatar belakangi oleh sebuah asumsi bahwa pesantren sebagai institusi pendidikan dan kelembagaan yang tidak terlepas dari kepemimpinan kiai. Artinya ada tidaknya pesantren ini adalah kiai menjadi figur utama dalam pondok pesantren. Oleh karena itu peran kiai sangat dominan karena sebagai penentu kebijakan. Jadi seluruh kebijakan yang ada di pondok pesantren itu bermuara atau bersumber kepada kiai. Pengelolaan dan pengembangan serta pemilik pesantren itu adalah otoritasnya ada di kiai. Kiai identik dengan orang yang berilmu. Secara khusus adalah ilmu keagamaan, ilmu Islam, ilmu Islam, dirosah Islamiyah, gitu kan. Kemudian disebut juga kiai ini sebagai ulama. Al-ulama warasatul anbiya, maka kiai ini juga disebut pewaris nabi. Kemudian ciri lain kiai ini harismatik. Harismatik ini adalah figur panutan secara alami dan mereka secara akhlak ditaati oleh anggota-anggota yang ada di pesantren tersebut dan menjadi teladan di masyarakat. Ini menurut penelitian Kurniati dan Surur 2018. Dari hasil penelitian sebelumnya tercatat oleh Mas Tuhu ada 4 kepemimpinan kiai, yaitu pertama harismatik keagamaan, tadi sudah dijelaskan. Kedua harismatik dalam keilmuan. Ketiga otoriter strip kebapaan. Jadi ada campuran. Kiai ini tegas biasanya, lugas, kemudian terarah. Tapi ada rasa pengayoman kiai kepada para santrinya. Dan ada juga yang layes payer. Kiai ini ada kenway antep we. Ada yang istilahnya itu layes payer. Ini menurut penelitian Arif dan Muhammad tahun 2016. Nah, apa saja yang dikembangkan di pesantren? Aspek yang dikembangkan tantangan di pesantren itu
itu adalah hanya dua gitu ya. Pertama aspek SDM, yang kedua aspek budaya organisasi. Ini masih penelitian 2019. Penelitian strategi kepemimpinan di Pondok Pesantren Darul Mutakin. Apa alasan kira-kira yang ada secara observasi awal? Secara pondok pesantren ini dari tampilannya adalah luas, lahan pesantren ini luas sekali gitu ya dibanding dengan pesantren lain. Ini luas lahannya yang tercatat pada saat itu adalah, pada saat penelitian adalah 18 hektar. Kemudian santrinya banyak, dan tercatat itu ada 3.000. Kemudian kurikulum serta sistem pembelajarannya jelas ada kurikulumnya, ada sistem pembelajarannya. Ponpes ini sudah, oleh karena itu Ponpes ini dianggap sudah maju karena peran pimpinan Ponpes gitu ya, peran pimpinan pondok pesantren yang mengarahkan, yang memberi guidance, directing kepada para asatid dan para santrinya gitu ya. Jadi terlihat perkembangan tiap hari, tiap bulan, tiap tahun nyata gitu ya. Tiap dekade itu nyata meningkat. Ini sebagai wujud peran kiai yang dominan. Batasan masalah. Penelitian ini dibatasi oleh dua masalah. Pertama, tentang gaya kepemimpinan kiai. Kedua, tentang strategi kepemimpinan kiai. Jadi gaya dan strategi itu sangat berbeda. Gaya ini menyangkut kepada kepemimpinan, style gitu ya, karena style, performance, seni gitu ya, itu masuk gaya gitu ya. Kemudian kalau strategi ini biasa, mana yang panjang, mana jangka pendek gitu ya, jangka menengah. Nah ini biasanya dirensakan di strategi. Nah, mari kita lanjut ke soalan berikutnya. Nah dari dua batasan tadi, maka kami merumuskan rumusan penelitian. Nah, satu, bagaimana gaya kepemimpinan kiai dalam meningkatkan mutu pendidikan di Pondok Pesantren Darul Mutakin Parung Bogor. Yang kedua adalah strategi yang diterapkan oleh kiai dalam meningkatkan mutu pendidikan di Pondok Pesantren Darul Mutakin Parung Bogor. Nah, tujuan penelitian juga pertama, peneliti ingin mengetahui gaya kepemimpinan kiai. Yang kedua, ingin mengetahui strategi kepemimpinan yang diterapkan oleh kiai dalam meningkatkan mutu pendidikan di Pondok Pesantren Darul Mutakin. Nah, lanjut ke bab 2, ini kajian pustaka. Dijelaskan di bab ini bahwa untuk memotret tentang gaya dan strategi kepemimpinan di Pondok Pesantren Darul Mutakin, penulis menerapkan beberapa teori. Ini di sini ada 3 teori. Pertama, teori genetis. Teori kepemimpinan secara genetis, artinya kepemimpinan itu muncul akibat dia berdasarkan keturunan. Biasanya genetis ini ada juga di kalangan pondok pesantren. Jadi biasanya ayahnya kiai, anaknya juga kiai. Ayahnya bisa memimpin, anaknya bisa memimpin. Itu adalah teori genetis. Kemudian ada teori sosial. Teori sosial adalah pemimpin yang terbentuk dari rekonstruksi sosial. Misalnya dalam sebuah pergerakan dimunculkan atau dimungkinkan untuk adanya seorang pemimpin dalam situasi sosial gitu ya. Dan yang ketiga adalah teori ekologis. Teori ekologis ini adalah gabungan
atau kombinasi dari teori genetis dan teori sosial, jadilah teori ekologis. Artinya dia keturunan iya, kemudian di perkembangan berikutnya dipengaruhi oleh lingkungan, dia melihat diri menjadi seorang pemimpin. Nah, sekarang lari ke tipe-tipe kepemimpinan. Ada 3 yang menonjol ya, tipe karismatik. Nah, tipe karismatik ini adalah identik dengan kepemimpinan kiai. Kiai ini biasanya pancaran akhlaknya bagus, pancaran tindakannya bagus, maka dianggap bahwa dia ini berharisma gitu ya. Dan ini menjadi suri teladan dan jadi panutan para asatid, para santri di pesantren tersebut. Nah, kemudian teori kedua, teori otokratik gitu ya, bahwa kiai ini mengarahkan itu secara keras gitu ya, secara otoriter gitu ya, secara tegas, jelas, kemudian terarah untuk menggerakkan para asatid, para santri untuk mencapai tujuan organisasi pesantren. Kemudian yang ketiga adalah tipe paternalistik. Tipe paternalistik ini adalah sistem kebapaan, pengayoman kepada anak. Jadi ini mungkin sebenarnya di pesantren ini gabungan-gabungan ini yang cocok gitu ya. Tergantung pendekatan masalah. Ini menurut Siagian 2010 tadi penulis mengatakan bahwa 3 komponen jawab tentang tipe-tipe kepemimpinan di pondok pesantren. Nah, kepemimpinan menurut James McGregor Bones ada 2 gitu ya, ada transaksional dan transformasional. Nah, transaksional ini adalah bahwa hubungan pemimpin dan bawahan itu ditengarai atau dilandasi oleh transaksi tertentu. Sedangkan transformasional adalah seseorang itu memimpin dengan orientasi perubahan. Bahwa pemimpin ini adalah merubah keadaan dari tidak ada kepada ada, dari buruk kepada baik, dari tidak bermutu jadi bermutu. Inilah yang disebut kepemimpinan transformatif. Lanjut ke gaya kepemimpinan kiai menurut Arif dan Muhammad ada 2, ada religio paternalistik, ada paternalistic free reign leadership. 2 gaya ini sebetulnya dua-duanya ada di pondok pesantren, tapi yang lebih menonjol di pondok pesantren adalah religio paternalistik yang mencontoh kepada simbol kepemimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, paternalistik free reign leadership adalah paternalistik, tapi dia memakai kepemimpinan gitu ya, kepemimpinan yang Nah, hasil penelitian dari 2 ini adalah pertama, kepemimpinan di pondok pesantren ini itu disimpulkan bahwa gaya kepemimpinan Kiai Haji Madura Soekarno ini gaya kepemimpinan Kiai harismatik, transformatif, dan religio paternalistik. Ini yang menonjol di pesantren Darul Mutakin. Nah, gaya ini ditandai 1, pertama menjadikan visi misi tujuan sebagai target peningkatan kualitas pendidikan. Jadi yang pertama yang penulis lihat, amati, itu adalah adanya visi pesantren Darul Mutakin, misi pesantren, tujuan pesantren Darul Mutakin sebagai target. Semua yang ada
kaitan elemen-elemen organisasi Pondok Pesantren Darul Mutakin harus mengusung visi, misi, tujuan sebagai acuan daripada target peningkatan kualitas pendidikan. Nomor 2 adalah setelah visi, misi, tujuan, maka harus ada peningkatan kualitas materi atau kurikulum. Jadi ditingkatkan kurikulumnya, materi kurikulumnya yang menunjang kepada visi, misi, dan tujuan. Kemudian yang 3, setelah itu peningkatan sarana dan prasarana. Keempat, peningkatan kualitas SDM, asatid, dan pengurus. Dan inilah yang menjadi strategi gitu ya. Lanjut. Simpulan penelitian ini menyatakan bahwa gaya Kemengkiai Darul Mutakin pesantren Pondok Kiai Pondok Pesantren Darul Mutakin merupakan sosok pemimpin yang berwibawa, memiliki kepribadian yang unik dan mempunyai kualitas kepemimpinan yang luar biasa. Strategi dalam peningkatan mutu pendidikan Pondok Pesantren Darul Mutakin Parung dilakukan oleh 1, merubah pola pikir asatid, strip guru dalam strip santri, strip siswa, dan pengurus. Jadi semua pola pikir, mindset, paradigma yang ada di stakeholder pesantren Darul Mutakin diarahkan untuk mengusung visi, misi, dan tujuan. Itu yang pokok. Yang kedua adalah peningkatan kualitas guru. Setelah itu peningkatan kualitas guru atau asatid, gurunya ditingkatkan. Yang internal adalah seperti in-house training, workshop gitu kan, pembinaan mental, kemudian peningkatan kualitas guru di bidang pendidikan tinggi, guru asalnya misalnya S1, kemudian ditingkatkan menjadi S2 dan itu diberi beasiswa oleh pihak pesantren. Kemudian meningkatkan kualitas santrinya. Kualitas santri ini santri yang kelihatannya arah pertama adalah yang santri yang berwawasan global. Buktinya tiap tahun itu mengirimkan ke Al-Azhar, ke Malaysia, ke utamanya Timur Tengah, kemudian ada juga yang ke Jepang, ke Jerman. Ini merupakan buah dari peningkatan kualitas hari gitu ya. Itulah mungkin penelitian yang kami rekam di Pondok Pesantren Darul Mutakin. Kurang lebih saya mohon maaf terutama kepada Bapak Dr. Haji Didin Wahidin dan Ibu Dr. Okoros Makadewi dalam penyampaian yang menurut Bapak Ibu kurang sempurna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.